saya Sri Wahyuni Utami dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu materi statistika, yaitu korelasi. Secara definisi, korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Secara sederhana, korelasi ini digunakan untuk mengukur bagaimana satu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Misal, harga jual berpengaruh pada jumlah pembelian, bagaimana lingkungan kerja mempengaruhi kinerja, dan lain sebagainya. Korelasi ada dua macam, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi negatif ditunjukkan pada grafik inflasi dan suku bunga, di mana ketika inflasi semakin tinggi, suku bunga malah menurun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Sebaliknya, pada grafik harga minyak dan jumlah produksi yang menunjukkan hubungan positif, di mana ketika harga naik, maka jumlah produksinya pun ikut naik. Hal ini disebut sebagai korelasi positif. Yang selanjutnya adalah koefisien korelasi. Untuk mengukur keeratan antara dua variabel, kita perlu mencari yang namanya koefisien korelasi. Jadi, dengan mengetahui besaran koefisien korelasi, kita akan tahu seberapa kuat dua variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah rumus untuk menghitung koefisien korelasi yang dikembangkan oleh Pearson, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali dalam kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, di sini ada dua bagian yang mirip namun berbeda, yaitu sigma X kuadrat dan sigma X dikuadratkan. Nah, kedua bagian ini nampaknya sama namun sebenarnya berbeda, di mana jika sigma X kuadrat itu cara menghitungnya kita kuadratkan dulu semua variabel X baru kita jumlahkan. Jika sigma X dikuadratkan, kita jumlahkan dulu semua variabel X, baru hasilnya kita kuadratkan. Nah, dengan dua cara hitung yang berbeda ini, maka akan berbeda pula hasilnya. Nilai koefisien korelasi adalah min 1 sampai 1. Nilai R sama dengan min 1 disebut dengan korelasi linear sempurna negatif, yang mana terjadi jika kombinasi terletak tepat pada satu garis lurus dengan kemiringan negatif. Sementara R sama dengan 1 disebut dengan korelasi linear sempurna positif, yang terjadi apabila kombinasi terletak pada satu garis lurus dengan kemiringan positif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi dengan nilai min 1 atau 1, semakin kuat hubungan antara kedua variabel. Sebaliknya, jika koefisien korelasi mendekati angka 0, maka hubungan antara kedua variabel lemah. Agar lebih paham, mari kita praktekkan dengan contoh soal berikut ini. Di sini kita ada tabel berisi bunga kredit investasi dan nilai investasi selama tahun 2003 sampai tahun 2013. Nah, di sini kita akan mencari seberapa kuat hubungan variabel X, yang mana di sini adalah bunga kredit investasi, dan variabel Y, yaitu nilai investasinya. Semua data yang dibutuhkan sudah ada di tabel ini, mulai dari X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Berikut dengan jumlahnya. Jadi, kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang sudah ada. Hasil dari koefisien korelasi antara bunga kredit investasi dan nilai investasi adalah min 0,892. Nilai negatif menunjukkan bahwa korelasi kedua variabel tersebut adalah korelasi negatif, yang mana jika suku bunga turun, maka jumlah investasinya akan naik, dan sebaliknya, jika suku bunga naik, maka investasi akan turun. Selain itu, nilainya yang mendekati angka min 1 menunjukkan bahwa korelasinya relatif kuat. Mengapa korelasi keduanya tidak sempurna atau tepat min 1? Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial politik, jaminan keamanan investasi, dan kestabilan nilai tukar, serta perkembangan pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga atau imbalan modal menjadi faktor penting naik turunnya jumlah investasi, namun
masih ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga korelasinya kuat namun tidak sempurna. Berbicara tentang korelasi tidak sempurna, besarnya satu variabel berhubungan dengan variabel lain dapat dihitung persentasenya dengan menggunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, yaitu variabel yang mempengaruhi atau independen. Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X, yaitu variabel independen, mempengaruhi variabel Y, yaitu variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Sebagai contoh, hal yang mempengaruhi kinerja karyawan ada berbagai macam, bisa lingkungan kerja, motivasi, dan banyak faktor lainnya. Nah, dengan koefisien determinasi ini kita dapat mengetahui berapa persen satu faktor mempengaruhi kinerja karyawan dari banyaknya faktor lain yang ada. Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi dan dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya sama dengan koefisien korelasi, hanya saja hasilnya di pangkat 2. Sebagai contoh, jika kita akan menggunakan hasil dari perhitungan koefisien korelasi yang sebelumnya, yaitu min 0,892, sehingga koefisien determinasinya adalah min 0,892 dipangkatkan 2, yaitu 0,795. Ini berarti kemampuan suku bunga dalam menerangkan keragaman variabel investasi adalah 79,5%, sedangkan sisanya yaitu 20,5% dijelaskan oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi investasi. Demikian penjelasan singkat mengenai materi korelasi, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Sri Wahyuni Utami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.